Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Kita awali subuh kali ini dengan bersyukur kepada Allah. Kita masih diberikan limpahan karunia, diberikan limpahan nikmat oleh Allah, utamanya nikmat iman, yang dengan nikmat iman itu kita tergerak, mampu menggerakkan badan kita, jasad kita untuk menuju masjid ini melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga iman kita, menjaga Islam kita, hingga kita mendapatkan keselamatan fid dunya wal akhirah. Jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita mafhum bahwa ketika memasuki malam Jumat atau Kamis sore berarti, nah, ini kan sudah kita masuk Jumat pagi sudah. Kita sering mendengar ulasan atau penjelasan atau ceramah atau kultum ataupun tulisan yang menjelaskan atau menyebutkan terkait dengan keutamaan. Keutamaan itu berarti kelebihan, keunggulan membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat. Nah, sering kita, makanya baik di sini ataupun di rumah kita masing-masing ataupun di berbagai macam tempat, itu karena sudah sering mendengar terkait dengan keutamaan atau kehebatan, keunggulan, kelebihan membaca surah Al-Kahfi itu, maka kemudian kita mentradisikan, membiasakan membaca surah Al-Kahfi ini. Jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah, memang secara garis besar surah Al-Kahfi itu ada beberapa cerita di dalamnya. Yang sangat masyhur adalah Ashabul Kahfi, 7 pemuda yang mempertahankan imannya di goa dengan cara tidur. Jadi tidur itu bisa menyelamatkan ibadah juga, bisa menyelamatkan iman juga. Jadi kalau kata Gus Baha itu, kita jadi tidak ngerumpi, kita tidak jadi ngerasani, nggak jadi ngegosip, wis tidur aja. Nah itu, jadi tidur itu jadi ibadah karena menjauhkan kita dari dosa. Nah, menjauhkan kita dari dosa. Selain Ashabul Kahfi, di situ juga ada Ashabur Raqim atau Ashabur Raqam. Penulis di batunya, pemuda itu, 7 pemuda itu tahun berapa masuk ke gua itu, makanya disebut di situ Ashabur Raqim, yang menulis. Jadi ditulis pemuda ini tidur di gua ini pada tanggal ini ya. Jadi makanya disebut Ashabul Kahfi warraqimi. Jadi ada 7 pemuda yang mempertahankan imannya dengan cara tidur. Kemudian ada orang yang menulis tanggal mereka tidur di gua itu. Yang kedua, kisah tentang orang soleh yang disebut dengan Nabi Khidir alaihissalam dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian yang ketiga nanti berkaitan dengan Zulqarnain dan Ya'juj wa Ma'juj. Jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah, itu secara garis besar isi dari
Al-Kahfi. Tentu saja masih banyak hal yang perlu kita kaji terkait dengan isi kandungan tadabbur dari Al-Kahfi ini. Pada kesempatan subuh kali ini, agar kita semakin bersemangat, semakin termotivasi untuk membaca surah Al-Kahfi dan tentunya surah-surah yang lain, maka di sini kami akan sampaikan dua hadis yang senada, yang saya pun juga banyak mencari maksud dari hadis itu. Apa sebenarnya maksud hadis ini? Jadi ada dua hadis sebagai berikut. Yang pertama, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a suratal kahfi yaumal jumu'ah," barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, adha'a lahun nur ma bainal jum'atain, maka Allah meneranginya dengan cahaya nur ma bainal jum'atain, selama antara dua Jumat. Jadi kalau baca Al-Kahfi hari ini, berarti kita diberi cahaya oleh Allah sampai Jumat depan. Jadi ada diskon pekanan. Ada diskon pekanan yang itu Allah berikan dengan cara membaca surah Al-Kahfi. Walaupun memang baca surah Al-Kahfi kalau tidak terbiasa memang terasa lama sekali, banyak sekali lembarannya. Beda dengan Al-Waqiah. Al-Waqiah cuman berapa kaca? Hampir 3 kaca ya. Beda dengan surah Tabarok. Tabarok mah cuman 2 kaca lebih. Al-Kahfi itu Masya Allah lumayan melebihi surah Yasin, lebih panjang dari surah Yasin. Jadi kalau tidak terbiasa memang agak berat ya. Tapi kalau ingat diskonnya ini ya, keutamaannya ini, maka kita akan bersemangat membacanya. Hanya saja terkadang kita ini perlu penjelasan lebih agak masuk akal. Apa yang dimaksud dengan nur itu? Kayaknya itu abstrak, kayaknya samar-samar, ya. Sehingga terkadang kita kalau tidak paham apa yang dimaksud dengan nur di situ, pokoknya cahaya sudah, Tuhan nanti yang ngasih cahaya. Nah, makanya saya mencari-cari beberapa penjelasan para ulama apa yang dimaksud dengan nur itu. Nah, namun sebelum itu kami sampaikan ada satu hadis yang juga sama. Beda dikit, redaksinya beda dikit. Sama-sama dari Abu Sa'id Al-Khudri, sama-sama diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Imam Al-Baihaqi. Cuman nanti bedanya adalah bedanya nanti di bagian akhir, adha'a lahu minan nuri ma bainahu wa bainal baitil atiq. Allah memberinya cahaya atau meneranginya dengan cahaya antara dirinya dan antara Ka'bah. Al-Baitil Atiq itu rumah kuno, itu adalah Ka'bah. Jadi jauh sekali. Berapa ribu kilometer antara kita hari di sini ke Ka'bah. Kan jauh sekali. Dan memang hadis-hadis Nabi Muhammad SAW itu memang harus kita imani. Sampai kemarin itu saya mendapatkan satu penjelasan penting yang terkait dengan iman. Jadi ada salah seorang sahabat senior yang pernah hidup melihat dan
melihat dan berinteraksi dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian sahabat ini sempat hidup juga dengan tabi'in. Tabi'in berarti mereka tidak pernah bertemu dengan Nabi, tapi hanya bertemu dengan sahabat dan beriman. Kemudian ditanya, kamu beriman kepada Nabi? Ya, aku beriman. Ibaratnya kira-kira dialognya begini, gitu aja imannya. Iya. Urusanku dengan Allah, dengan Rasulullah, wis iman aja. Mau urusan surga atau neraka, yang penting iman saja dulu. Itu urusannya Allah. Karena urusan aku sebagai hamba mengimani saja. Jadi kalau kita subuh kali ini mendengar hadis Nabi, ibaratnya wis imani aja. Kira-kira begitulah. Nggak usah istilahnya kalau mau polos-polosan nih, terima aja. Itu Nabi yang bersabda. Karena semua ulama meyakini bahwa setiap sabda Nabi itu pasti ada kebaikan yang akan Allah berikan kepada yang mengamalkannya. Itu hebatnya. Karena ini bukan perkataan saya. Karena ini perkataan Nabi. Kalau perkataan saya, waduh, ndak hebat jadinya. Nah, jadi itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dimaksud dengan nur? Ya, hadis pertama tadi Adha'alahun nur ma bainal jum'atain. Kita diberi cahaya atau diterangi oleh Allah antara dua Jumat. Hadis yang kedua, antara kita dan antara Ka'bah itu diberi cahaya, diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua makna nur yang dimaksud dari dua hadis di atas tadi. Yang pertama, ada nur maknawi. Nur maknawi itu ya nur tidak hakiki, tidak kayak ini ya. Nur abstrak. Mungkin bisa dikatakan nur spiritual atau nur ruhani ya. Yang mana nur itu akan menerangi kita, ya, menerangi kita. Nur itu nanti mani'an minal ma'asi. Nah, kira-kira keterangan para ulama begitu. Mani'an anil ma'asi, mencegah kita dari berbuat maksiat. Jadi dengan membaca surah Al-Kahfi itu Allah akan mencegah kita, menjauhkan kita dari berbuat maksiat. Yang kedua, hadiyan ilas shawabi, menunjukkan pada kebenaran. Itu yang dimaksud dengan nur maknawi. Jadi orang yang membaca surah Al-Kahfi selama sepekan itu Allah akan meneranginya dengan cahaya. Yang dimaksud dengan cahaya itu adalah mani'an anil ma'asi, menjauhkan dia dari berbuat maksiat, wahadiyan ilas shawabi, dan menunjukkan dia pada kebenaran. Itu jaminan Allah selama sepekan bagi orang yang membaca surah Al-Kahfi. Kemudian yang kedua, nur secara hissi, ya nur kayak gini, ya, kayak lampu. Jadi ibaratnya kalau kita jadi kan ada semacam lelucon seorang istri yang konsultasi kepada seorang kiai. Pak Yai, suami saya kalau malam wajahnya bercahaya, apa itu tanda-tanda dia sudah waliullah? Ternyata bukan, dia sering pegang HP walaupun matinya. Jadi pegang HP, jadi wajahnya seakan-akan bercahaya karena kena cahaya HP. Itu lelucon yang pernah saya dengar, ya, pernah saya dengar dan pernah saya baca. Jadi jangan buru-buru kalau lihat orang wajahnya bercahaya, cek dulu, jangan-jangan dia sedang pegang HP. Bukan, memang cahaya. Jadi cahaya yang kedua yang dimaksud dari dua hadis di atas adalah
Jadi memang Allah itu akan memberi kita cahaya fid dunya wal akhirah. Di dunia dan di akhirat. Di dunia nanti dalam bentuk ya memang wajah kita itu bercahaya. Entah cahayanya itu karena glowing atau entah karena apa ya enggak tahu. Hanya orang-orang yang memiliki basirah, jiwa yang bersih yang bisa melihat wajah seperti itu. Nah, tapi jangan kemudian hal seperti ini dijadikan judgment ya. Penilaian, wow, wajahnya bercahaya. Kemudian yang wajahnya tidak bercahaya, wow, ini penuh dosa. Kan tidak baik ya. Nah, jadi Allah memberinya cahaya pada wajahnya, termasuk di dalamnya adalah wabahaan. Akan diberikan kewibawaan, kemuliaan ya. Nah, itu kira-kira yang dimaksud dengan cahaya. Nah, kalau yang pertama itu yang lebih istilahnya mantap, mani'an anil ma'asi wa hadiyan ila shawab. Jadi cahaya itu jangan dipahami bahwa hidup kita jadi terang seperti diterangi oleh lampu, tapi memang hidup kita lebih terarah dengan membaca surah Al-Kahfi itu karena kita dijauhkan dari maksiat dan ditunjukkan pada kebaikan dan kebenaran. Yang terakhir jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah, satu lagi jaminan bagi orang yang membaca surah Al-Kahfi adalah usimalahu minad dajjali. Orang itu akan dijaga, dilindungi minad dajjali dari dajjal. Di mana dajjal itu adalah fitnah akhir zaman yang kalau kita tidak mendapatkan pertolongan dari Allah, tidak akan ada yang bisa selamat. Setiap dajjal lewat, semua orang akan terpesona. Ya. Karena dia bisa menghidupkan orang yang mati, bisa mendatangkan rezeki saat itu juga. Pas kita tidak punya uang, dajjal lewat, masya Allah, itu langsung beriman kita. Naudzubillah. Saking saktinya dan saking hebatnya dajjal. Dan dajjal ini dia belum pernah mati. Dari beberapa referensi yang saya baca itu, di zaman Nabi Musa namanya Musa Samiri, yang nantinya membuat patung sapi yang bisa bersuara seperti sapi, lahu khuwar. Nah, kayak sapi yang kalau kita di sini di Madiun ini tidak ada sapi kayaknya. Di kota Madiun ini tidak boleh pelihara sapi kota Madiun, Bu ya. Oh, ada tak? Saya kira tidak boleh. Karena saya di sini tidak melihat ada orang pelihara sapi. Kalau kambing ada. Ya. Kalau di Lamongan, sapi banyak. Di Madura apalagi, memang banyak. Jadi kemudian nanti di zamannya Nabi Isa itu namanya menjadi Yudas Iskariot. Entah ini benar atau enggak, yang saya mencari-cari nama atau referensi terkait itu. Kemudian nanti di zaman Nabi Muhammad hidup, namanya menjadi Ibnus Sayyad yang hampir mau dibunuh oleh Sayyidina Umar, dan Nabi mencegahnya. Kemudian Nabi berkata, kamu bukan lawannya. Kamu bukan lawannya. Itu saking hebatnya. Nauzubillah. Semoga dengan kita membaca surah Al-Kahfi ini, kita dilindungi oleh Allah, dijauhkan dari fitnah dajjal, sebagaimana itu adalah doa kita di tahiyat akhir. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil masihid dajjal. Dan kami berlindung kepada Engkau dari fitnah al-masih ad-dajjal. Alhamdulillah jemaah subuh rahimani wa rahimakumullah, kira-kira itu penyemangat pagi kita melalui kultum subuh ini. Semoga dengan kita mengetahui dua hadis ini, kita semakin yakin, semakin mantap, semakin termotivasi untuk membaca dan membiasakan
membaca surah Al-Kahfi di setiap hari Jumat dan di hari-hari lainnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.